Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali pagi hari ini kami sekeluarga kembali bisa menjumpai Anda dalam keadaan sehat. Dan saya juga percaya Anda semua dalam keadaan sehat. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program kesayangan kita, Amen. Agree with God, move with God, encounter with God now. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada pagi hari ini untuk buka hati kita sama-sama untuk diisi kembali dengan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya pagi hari ini firman Allah akan memberkati, akan membangun setiap kehidupan Anda dan saya. Dan firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Mari kita buka hati dan kita berdoa. Bapa, hari ini kami sepakat, kami menyerahkan Tuhan pemberitaan firman pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Roh Kudus yang ambil alih, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan, supaya setiap perkataan yang keluar adalah perkataan yang membangun, memberkati umat Tuhan. Dan juga kami berdoa untuk setiap orang yang mendengar dimanapun mereka berada. Semua pagi hari ini program Amin kami dedikasikan untuk Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, Roh Kudus yang ambil alih, sehingga semua orang yang mendengar dimanapun mereka berada, mereka boleh diberkati, dikuatkan, dan mereka boleh mengalami Kristus secara nyata. Kami menyiapkan hati kami merendahkan diri kami dan buka hati untuk menerima pengajaran yang daripada Engkau Tuhan. Ajar kami pagi hari ini, we need your word. Holy Spirit, berbicaralah di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk semuanya. Para malaikat Roh Kudus lakukan bagian kalian. Layani umat Tuhan dimanapun mereka berada, supaya mereka semua boleh dibawa mengalami Tuhan secara nyata. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan semua pemberitaan ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah roh hikmat pewahyuan menguasai hamba-Mu dan memberkati setiap umat-Mu yang mendengarkan dengan wisdom pengertian yang daripada Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang siap dengar firman sama-sama katakan amin. Amin. Pagi hari ini saudara, dengan senang hati, dengan sukacita, saya bisa membagikan kembali kebenaran firman Tuhan kepada setiap Anda yang menyaksikan program Amin pagi hari ini. Hari ini saudara, khotbah saya judulnya adalah jangan bosan berbuat baik. Saudara, saya percaya perbuatan baik merupakan sebuah ciri khas daripada kekristenan. Kalau kita bicara sebagai orang Kristen pasti identik dengan berbuat baik. Bahkan orang-orang dunia mengatakan bahwa orang Kristen identik dengan perbuatan baik, kasih dan sebagainya. Dan saudara, mungkin akan ada datang suatu saat bahwa nanti ketika kita ingin sekali berbuat baik, namun kesempatan sudah tidak ada lagi atau tidak memungkinkan. Itu sebabnya pagi hari ini Alkitab mengajarkan kita, terutama Roh Kudus berbicara kepada setiap Anda pagi hari ini, jangan bosan berbuat baik. Karena saya percaya akan ada waktunya di mana Anda dan saya mau berbuat baik, tapi kesempatan sudah tidak ada. Itu sebabnya selama ada kesempatan, ayo kita berbuat baik, saudara. Saya percaya ketika Tuhan memberikan kesempatan, artinya kita masih ada dalam keadaan sehat, kita masih bisa memiliki keuangan, kita masih memiliki waktu, tenaga, kekuatan. Maka saya menganjurkan Anda untuk selama kita masih memiliki kemampuan seperti ini semuanya, baik itu secara keuangan, baik itu secara kesehatan, waktu, tenaga dan sebagainya, mari kita pakai untuk kita berbuat baik, saudara. Karena ini penting sekali. Sebab Alkitab sendiri yang mengatakan dalam Galatia 6 ayat 9-10 dikatakan jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan seiman. Galatia mengajarkan Anda dan saya kalau berbuat baik adalah sebuah kesempatan, adalah sebuah opportunity. Ketika kita berbuat baik, jangan kita berpikir bahwa itu akan menyusahkan kehidupan Anda dan saya. Tapi justru Alkitab mengajarkan kita, ketika kita berbuat baik itu adalah sebuah kesempatan. Mari kita gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita berbuat baik tentunya. Karena Alkitab jelas sekali mengajarkan kita, Galatia ini akan ada waktunya nanti, tidak ada kesempatan lagi untuk kita berbuat baik. Namun ingat saudara, kita berbuat baik bukan agar kita diselamatkan atau supaya kita dosanya diampuni dan sebagainya. Tetapi saudara, justru karena kita sudah diberikan anugerah keselamatan oleh Tuhan Yesus dengan cuma-cuma, maka kita berbuat kebaikan, saudara. Sekali lagi saya tegaskan bahwa perbuatan baik tidak menjamin kita untuk diselamatkan atau membawa kita kepada keselamatan. Bukan untuk menebus kesalahan, apalagi untuk menghapus dosa-dosa kita yang kita pernah lakukan.
Tapi perbuatan baik adalah bentuk ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Karena saya percaya keselamatan itu hanya daripada Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya kita nggak bisa menukar keselamatan kita dengan perbuatan baik kita. Kita bisa berbuat baik supaya dosa kita diampuni. Kita berbuat baik supaya kita diselamatkan. Tapi keselamatan itu datangnya dari Tuhan sendiri dan diberikan kepada kita sebagai anugerah yang cuma-cuma. Justru karena kita merasa bahwa kita yang tadinya tidak layak menerima keselamatan, diberikan keselamatan, kita melakukan perbuatan baik. Karena sebagai sebuah ucapan syukur bahwa kita sudah diselamatkan Tuhan. Sekali lagi saya tegaskan, keselamatan itu tidak bisa dibeli dengan perbuatan baik kita. Tapi kita bukan berbuat baik supaya kita diselamatkan, tapi kita berbuat baik justru karena kita sudah diselamatkan. Dan sebagai ucapan syukur kita melakukan perbuatan yang baik, saudara. Efesus pasal 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Jelas sekali ayat ini mengajarkan kita bahwa kasih karunialah kita diselamatkan oleh iman, saudara. Bukan hasil usahamu, bukan hasil dari perbuatan baikmu, tapi pemberian Allah, saudara. Jadi sekali lagi, ayo selama masih ada kesempatan, apalagi kita orang-orang yang sudah mengalami anugerah keselamatan daripada Tuhan, mari kita berbuat baik kepada siapa saja. Dan berbuat baiklah mumpung masih ada kesempatan untuk kita berbuat baik. Pagi hari ini dalam program Amin, saya mau mengajak Anda bahas beberapa hal. Yang pertama, saya mengajak Anda untuk berbicara, mengajar Anda semua kita belajar sama-sama untuk what is definition daripada kebaikan dan baik, saudara. Baik sendiri artinya, saudara kalau pelajari artinya elok, patut, teratur, apik, rapi, tidak ada celah dan sebagainya. Baik artinya tidak jahat, tentang kelakuan, budi pekerti, keturunan dan sebagainya, dan jujur, saudara. Itu pengertian baik. Sedangkan kebaikan adalah sifat baik atau perbuatan baik. Kegunaan dan sifat manusia yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku, saudara. Jadi kalau bicara tentang baik adalah sebuah elok, patut, saudara, apik, rapi, tidak ada celah, tidak jahat. Tapi kebaikan adalah sifat baik atau perbuatan baik. Sifat yang dianggap baik menurut sistem norma dan pandangan umum yang berlaku. Hal yang kedua yang saya mau mengajak Anda untuk kita belajar sama-sama pagi hari ini, what the Bible say. Apa sih yang Alkitab katakan? What the Bible say about kebaikan. Apa yang Alkitab ajarkan, apa yang Alkitab katakan tentang kebaikan atau berbuatan baik dan sebagainya. Yang pertama, Alkitab mengajarkan kita bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi saudara, this is what the Bible say mengenai kebaikan atau berbuat baik atau baik, saudara. Yang pertama, Alkitab mengajarkan Anda dan saya untuk tidak jemu-jemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13 berkata, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik, saudara. Ini yang Alkitab katakan. Jadi saudara dikatakan, mari kita anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya, orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Ini yang Alkitab katakan tentang berbuat baik. Lalu tadi kita juga sudah baca di awal tadi Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, dan jika kita tidak menjadi lemah. Jadi dalam Galatia pasal 6 ayat 9, 2 Tesalonika 3 ayat 13 mengajarkan Anda dan saya, poinnya simple sama, yaitu yang pertama Alkitab katakan tentang berbuat baik. Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Mungkin ada beberapa orang berkata, Pastor, aku nih udah buat baik tapi orang balas jahat. Aku sudah berbuat baik tapi apa balasan dari orang? Tetap Alkitab berkata, saudara, gak peduli apa yang respon orang. Gak peduli kebaikan Anda dibalas dengan kejahatan. Gak peduli kebaikan Anda dibalas dengan caci maki. Gak peduli kebaikan Anda dibalas dengan kesalahpahaman. Tapi Alkitab mengajarkan kita, jangan jemu-jemu berbuat baik. Selama kita bisa berbuat baik dan ada kesempatan untuk berbuat baik, mari kita berbuat baik kepada sesama manusia. Bukan cuma kepada saudara seiman, tapi kepada semua orang. Kita berbuat baik kepada tetangga kita, keluarga kita, kepada orang-orang, sahabat, kenalan, bahkan semuanya. Ini yang Alkitab katakan secara tentang kebaikan. Yang pertama, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jadi hari ini jangan putus asa, berbuat baik terus.
Hari ini dimanapun Anda berada, mungkin Anda diperlakukan gak baik, tapi tetap Alkitab mengajari kita berbuat baik, jangan jemu-jemu. Ini hal yang pertama. Yang kedua, Alkitab mengajarkan kita bahwa balas kejahatan dengan kebaikan. Tadi saya sudah singgung dikit di poin 1 tadi. Dan jelas Roma pasal 12 ayat 17 berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Walaupun Anda menerima respon yang jahat, Anda menerima respon yang negatif, tapi Alkitab mengajari kita balas kejahatan dengan kebaikan. This is what the Bible say tentang kebaikan, saudara. Selain yang pertama kita nggak boleh jemu-jemu berbuat baik, yang kedua jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Sekali lagi, tidak mudah, dan saya berdoa Roh Kudus mampukan kita. Pastor, kalau orang berbuat baik sama saya balas baik, gampang, betul, semua orang juga bisa. Tapi apa bedanya kita dengan orang lain? Kalau kita memiliki kasih yang daripada Allah, bukankah Allah itu kasih? Dan bohong kalau orang Kristen berkata bahwa Allah tinggal dalam kita, tapi kita tidak punya kasih, saudara. Itu sebabnya Alkitab ngajarin kita, selain kita nggak boleh jemu-jemu berbuat baik, yang kedua kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Matius 5:44 juga mengatakan hal yang sama. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, Alkitab bukan cuma mengajar kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi harus balas dengan kebaikan. Tapi di sini lebih ekstrim lagi, Matius 5:44. Berdoa bagi musuh kita, berdoa bagi orang yang menganiaya kita. Ingat Yesus ketika disalib, saudara, hal yang pertama yang dia katakan, ada beberapa perkataan Tuhan disalib. Salah satunya dia berkata, Bapa ampuni mereka, karena mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus memberikan teladan bagaimana tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan, saudara. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih lagi jahat. Tapi Alkitab mengajari kita, sekalipun orang berbuat jahat, bahkan menganiaya kita, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi orang yang menganiaya kamu. Wow, ini adalah sesuatu yang dahsyat. What the Bible say tentang kebaikan, bahwa kita nggak boleh jemu-jemu dan kita juga nggak boleh balas kejahatan dengan kebaikan. Hari ini dimanapun Anda berada, saya berdoa buat Anda supaya dimampukan oleh Roh Kudus. Saya tahu mungkin Anda dihianati, Anda mungkin dikecewakan, Anda mungkin disakiti, tapi Alkitab mengajari kita hari ini, pagi hari ini, melalui program Amin, Alkitab mengajari kita, Roh Kudus ingatkan kita. Nah, dimanapun Anda berada, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas kejahatan dengan kebaikan. Dimanapun Anda berada, hari ini diperlakukan yang gak enak, diperlakukan kasar, dianiaya bahkan sekalipun, berdoa buat musuhmu dan kasihi mereka. That was the Bible say. Itu yang Alkitab katakan mengenai kebaikan. Yang ketiga, Alkitab katakan berbuat baik itu juga perlu belajar. Ternyata saudara, berbuat baik itu gak instan langsung kita bisa berbuat baik semua manusia. Tapi Alkitab ngajari berbuat baik itu perlu belajar, saudara. Yesaya pasal 1 ayat 16-17. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Di sini dikatakan, dengar baik-baik saudara, belajarlah berbuat baik. Ternyata dalam Yesaya 16 ayat 17, Yesaya pasal 1 ayat 16 dan 17 mengatakan bahwa berbuat baik itu perlu belajar. Karena di sini jelas sekali dikatakan berhenti berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, saudara. Ternyata ini yang Alkitab katakan tentang berbuat baik, saudara. Yaitu selain tidak jemu-jemu, selain kita juga nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balas dengan kebaikan. Tapi Alkitab katakan ternyata berbuat baik itu perlu latihan, perlu belajar. Setiap kita harus belajar berbuat baik, mulai dari hal-hal yang kecil, saudara. Mulai mungkin dari di rumah kita, menolong orang tua kita, membantu orang tua kita, mungkin membantu istri kita, suami kita, membantu anak, membantu orang tua membantu anak, dimulai dari hal yang kecil di rumah, lalu mulai skup yang lebih besar, mungkin teman-teman sekolah, teman-teman kantor, dan semuanya, dan mulai skup yang lebih besar lagi kepada masyarakat, kepada semua orang. Ternyata berbuat baik perlu belajar, saudara. Dan artinya kita harus meningkatkan terus perbuatan baik kita dengan kita belajar, terus berbuat baik, terus berbuat baik. Ini yang Alkitab katakan tentang berbuat baik.
Yang keempat saudara, berbuat baik adalah tanda kita mengenal Tuhan dan kita berasal dari Tuhan saudara. Yeremia 4 ayat 22 berkata, sungguh bodohlah umatku itu, mereka tidak mengenal aku. Mereka adalah anak-anak tolol dan tidak mempunyai pengertian. Mereka pintar untuk berbuat jahat, tetapi berbuat baik mereka tidak tahu saudara. Jadi saudara, sebenarnya ketika kita selalu berbuat jahat, karena kita nggak mengenal Tuhan dan tidak berasal dari Tuhan. Tapi kalau kita berbuat baik, artinya tanda kita mengenal Tuhan dan kita berasal dari Tuhan. 3 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11 juga berkata, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru apa yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Catat baik-baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi sebenarnya Alkitab jelas sekali mengatakan, apa yang Alkitab katakan tentang berbuat baik, ketika kita berbuat baik, itu adalah sebuah tanda bahwa kita mengenal Allah dan kita berasal dari Allah. Jadi sebenarnya itu yang Paulus katakan, kita ini surat terbuka, dibaca banyak orang, dan everybody watching us. Mereka memperhatikan kita, melihat kita. Dan ketika mereka melihat Kristus, karena mereka lihat juga perbuatan baik dalam hidup kita. Jadi kalau kita nggak ngerti berbuat baik, bahkan yang ada kita terus berbuat jahat, artinya kita nggak mengenal Tuhan. Mungkin ada berkata, tapi aku ke gereja, tapi aku melayani. Tapi Alkitab berkata, kalau kita berbuat jahat, artinya kita nggak mengenal Allah. Demikian sebaliknya, kalau kita berbuat baik, ada kebaikan demi kebaikan yang keluar dari kehidupan kita, dari perkataan kita, dari sikap kita. Artinya kita mengenal Allah. Itu adalah tanda bahwa Anda mengenal Allah dan Anda berasal daripada Allah saudara. Jadi sekali lagi, semua anak-anak Tuhan dimanapun Anda berada yang menyaksikan program kami ini, mari sebagai sebuah tanda bahwa kita mengenal Tuhan dan kita berasal dari Tuhan, akan terrefleksi dari kehidupan kita, yaitu kebaikan yang keluar dari kehidupan Anda dan saya. Mari terus belajar berbuat baik supaya orang melihat dan orang tahu bahwa ada Kristus dalam kehidupan kita, dan orang akan memuliakan Tuhan dari kehidupan Anda dan saya. Hal yang ketiga yang saya mau mengajak Anda untuk kita bahas sama-sama, untuk kita belajar sama-sama, yaitu what is the reason? Alasannya apa supaya kita terus harus berbuat baik? Anda sudah belajar pengertian daripada baik dan kebaikan. Kita sudah ngerti, kita sudah belajar tadi bagaimana apa yang Alkitab katakan tentang berbuat baik. Kita nggak boleh jemu-jemu berbuat baik. Kita nggak boleh balas kejahatan dengan kejahatan, tapi kita harus balas kejahatan dengan kebaikan. Justru kita nggak boleh balas orang yang berbuat jahat, orang yang ngomongi kita, orang yang mencelakakan kita, orang yang nyakiti kita, tapi kita harus balas dengan perbuatan baik. Dan kita juga tadi belajar bahwa berbuat baik itu perlu latihan, perlu belajar. Dan yang terakhir kita juga tadi belajar bagaimana berbuat baik adalah tanda karena kita mengenal Allah dan kita berasal dari Allah. Nah, yang ketiga saya mau mengajak Anda untuk belajar alasan why, what the reason. Kenapa sih kita harus berbuat baik? Yang pertama saudara, dalam Kisah Rasul 10 ayat 38 jelas sekali berkata, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik, menyembuhkan orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Hal yang pertama, kenapa sih kita harus berbuat baik terus? Yang pertama, karena kita mau meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Bukankah semua orang Kristen berkata, aku mau seperti Yesus? Bukankah semua orang Kristen berkata, aku mau menyerupai Yesus, aku mau seperti Tuhan? Saudara, kalau Anda berkata seperti itu, bahwa Anda harus berbuat baik karena Yesus juga berbuat baik. Kisah Rasul 10:38 jelas sekali mengajarkan kita bagaimana tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Saya percaya orang yang berkata bahwa hidupnya diurapi oleh Roh Kudus pasti akan ada perbuatan baik yang keluar. Karena ini adalah salah satu karakteristik daripada pengurapan Roh Kudus. Pengurapan Roh Kudus bukan cuma membuat kita menjadi kelihatan rohani, saudara, atau dipakai dalam pelayanan dengan supranatural, tapi sebagai tanda konkret daripada kepenuhan Roh Kudus ada kasih, saudara. Karena kasih adalah buah roh yang paling nyata, konkret. Yang pertama, kasih. Dan artinya, saudara, ada perbuatan baik yang keluar. Yesus berbuat baik, dia diurapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Dengan luar biasa dia diurapi. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Mari kita orang-orang yang berkata bahwa kita diurapi, dipenuhi dengan Roh Kudus. Bukan cuman kita hanya ngomong bahwa kita penuh Roh Kudus, tapi kita berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Karena kenapa saudara? Ini alasannya. Karena kita
mau meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus. Titus pasal 2 ayat 7 berkata, jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan sungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Mari kita para pengajar, para pengkhotbah, para hamba Tuhan, para orang-orang yang melayani Tuhan. Kita bukan cuma bisa ngajar, tapi saudara kita harus sungguh-sungguh dalam setiap pengajaran kita. Artinya kita harus menjadikan diri kita teladan bagi orang lain. Dalam hal apa? Dalam hal berbuat baik, saudara. Karena ini yang Alkitab ajarkan. Titus pasal 2 ayat 7. Jadikanlah diri kita sendiri sebagai teladan dalam berbuat baik. Orang-orang akan melihat kita dan dia akan berkata, ini orang baik, ini orang yang baik. Saudara, yang kebaikan kita tidak dinilai dari kita sendiri, tapi orang-orang di sekitar kita, mereka lah yang akan menilai kita. Apakah kita digolongkan sebagai orang baik atau orang jahat, saudara. Tapi percayalah, semua itu nggak mudah, perlu belajar. Tapi ayo mulai dari perkataan kita ngomong yang baik, berbuat baik, jangan ngomongin jelek tentang orang, berbuat baik, ngomong yang positif. Mulai dari sikap kita, mulai dari keluarga kita, dari gereja, dari semuanya kita lakukan perbuatan baik sehingga apa yang kita lakukan menjadi teladan. Ingat, sungguh-sungguh dalam setiap pengajaran kita. Apa yang kita ajarkan harus kita lakukan, saudara. Ada amin, saudara. Ini yang pertama, alasan kenapa kita harus berbuat baik, karena kita mau meneladani kehidupan daripada Tuhan Yesus sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita berbuat baik? Alasannya apa sih? Yang kedua adalah melakukan perintah Tuhan. Ternyata berbuat baik adalah sebuah perintah daripada Tuhan. Lukas 6 ayat 35 berkata, tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Lukas 6 ayat 35 jelas sekali mengajarkan, tetapi kamu, Anda dan saya tentunya semua, kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka. Dan ini yang Alkitab katakan. Kenapa kita alasannya harus berbuat baik? Selain kita mau meneladani kehidupan Yesus, kita mau melakukan perintah Tuhan. Dan Tuhan memerintahkan kita untuk berbuat baik. Dan kalau Anda pelajari, ada banyak sekali perintah Tuhan di Alkitab mengajarkan kita untuk berbuat baik. Ada banyak ayat-ayat kepada sesama, kepada rekan, bahkan kepada musuh kita sekalipun kita harus berbuat baik. Selain itu Tuhan juga sering berbicara dalam kehidupan kami sekeluarga untuk berbuat baik. Jangan lupa berbuat baik, jangan bosan berbuat baik. Saya masih ingat beberapa waktu lalu, waktu pandemik pertama-tama, Roh Kudus selalu bicara dalam keluarga kami, dalam kehidupan saya, mama saya, jangan bosan berbuat baik, terus berbuat baik. Lalu kami mulai bergerak, saudara. Saya masih ingat waktu itu 2020 tahun lalu, masa-masa pandemik awal, saudara. Dan Tuhan ngomong, berkati hamba-hamba Tuhan. Dan waktu itu kami bergerak sekeluarga. Dan kami kaget, saudara, Tuhan bekerja secara dahsyat. Sampai di end of the day, di bulan Desember program ini selesai, saudara. Kami memberkati ribuan hamba Tuhan. Gak banyak sih, tapi saudara, perbuatan baik kita semuanya tidak akan pernah sia-sia. Mungkin kita nggak bisa berbuat banyak seperti yang diharapkan oleh orang, tapi saudara, apa yang Anda lakukan adalah sebuah benih kebaikan yang ditabur. Saya percaya kita akan menuai kebaikan, saudara. Dan ini yang Allah ajarkan. Sekalipun saudara mungkin tidak maksimal, tapi Anda sedang melakukan berbuat baik, dan Tuhan sendiri yang akan balas semua kebaikan saudara. Dan ini yang kami alami. Roh Kudus terus berbicara, bahkan sampai hari ini dia terus ngomong, jangan bosan-bosan untuk berbuat baik. Itu sebabnya saya percaya bahkan hari ini Tuhan juga ngajarin kita untuk kita terus berbuat baik, jangan bosan. Kenapa? Karena ini adalah perintahnya. Lukas 6 ayat 33 juga berkata, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang baik kepada kamu, apa jasamu? Orang-orang berdosa pun melakukan demikian. Lihat ini, saudara. Ayat ini sebenarnya menampar kita. Seringkali kita hanya bisa berbuat baik kepada orang yang melakukan kebaikan. Itu namanya balas budi. Tapi bagaimana dengan orang yang jahat? Bagaimana dengan orang yang menyakiti Anda? Apakah Anda bisa berbuat baik kepada mereka? Ini yang Yesus ajarkan. Makanya saya selalu ngomong kepada keluarga saya, gak peduli apa reaksi orang, gak peduli apa yang orang lain lakukan terhadap kita. Bless them, berkati mereka berbuat baik. Kita gak boleh ngomong kejahatan. Ampuni, berkati apapun mereka. Yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan. Mungkin beberapa orang menyakiti hidup kita,
mengecewakan kita, apapun itu, lepaskan pengampunan dan berbuat baik. Mungkin Anda gak bisa datang kepada mereka untuk lakukan kebaikan, tapi minimal Anda berdoa buat mereka. Itu adalah kebaikan, bukan mengutuk. Kalau Anda mengutuk mereka itu kejahatan, karena Anda memberikan sumpah-sumpah yang jelek, melepaskan sumpah kutuk buat mereka. Tapi ketika Anda berdoa melepaskan blessing, Tuhan melihat Anda bahwa Anda berbuat baik, saudara. Hari ini dimanapun Anda berada, kalau ada musuh yang gak suka dengan Anda gak boleh punya musuh tentunya. Tapi kalau ada orang-orang yang memusuhi Anda, orang-orang yang suka menjelekkan kita atau apapun itu, berbuat baik kepada mereka, kasih mereka, doakan mereka, biar memberkati, lepaskan berkat. Itulah perbuatan baik. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan ajarin kita, apapun yang orang lakukan, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, balas kejahatan dengan kebaikan. Ini adalah perintahnya. Hari ini saya berdoa Roh Kudus mampukan mereka supaya mereka bisa mengampuni dan memberkati orang dan melepaskan perbuatan baik. Perkataan, dimulai dari perkataan, lepaskan berkat, bukan lepaskan kutuk. Yang ketiga, apa sih alasan yang kuat supaya kita harus berbuat baik? Yang ketiga adalah sebagai bukti bahwa kita memiliki iman percaya kepada Tuhan. Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudara. Lalu kalau Anda pelajari yang berikutnya dikatakan, saudara, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian juga iman tanpa perbuatan adalah mati, saudara. Jadi sekali lagi dikatakan, saudara, demikian juga halnya iman jika tidak sesuai disertai dengan perbuatan adalah mati. Jadi ketika Anda punya iman percaya kepada Tuhan tapi tidak melakukannya, Anda tidak berbuat baik, sama dengan mati. Tapi kalau ketika kita beriman percaya Tuhan dan kita melakukan kebaikan, itu sebagai bukti bahwa kita percaya, kita beriman kepada Tuhan. 2 Tesalonika pasal yang pertama ayat yang ke-11. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Saudara, sekali lagi dikatakan berdoa supaya Tuhan melayakkan kita panggilannya dan memberikan kita dengan kekuatan menyempurnakan kehendak Tuhan, kehendak kita, kehendak-Mu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman-Mu. Biar Tuhan yang sempurnakan sebagai bukti bahwa kita punya iman dan percaya Tuhan dengan kita melakukan kebaikan. Lalu Titus pasal yang pertama ayat 6. Ingat sekali lagi, mereka yang mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia. Mereka keji dan durhaka dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Jadi ketika kita tidak berbuat baik, sama saja kita menyangkal iman percaya kita kepada Tuhan. Itu sebabnya alasannya adalah ketika kita percaya itu adalah sebagai bukti kalau kita berbuat baik, itu sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, saudara. Hal berikutnya, what is the reason? Apa sih alasan yang kuat supaya kita harus berbuat baik? Yang keempat adalah agar kehidupan kita damai dan bahagia. Berapa banyak orang yang percaya ketika kita berbuat baik, maka hidup kita akan damai, dipenuhi dengan shalom Tuhan, damai Tuhan, dan kita akan berbahagia. Kisah Rasul 20 ayat 35 berkata, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita memberi, yaitu pertolongan, kebaikan, memberikan bantuan, memberikan apapun, hal-hal yang baik yang kita lakukan, kita berbuat baik kepada orang, Alkitab berkata lebih berbahagia. Saya percaya ketika kita berbuat baik, maka kehidupan kita akan dipenuhi dengan damai dan dipenuhi dengan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Yesaya 48 ayat 18 juga berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Perintah Tuhan salah satunya adalah berbuat baik. Dan ketika kita lakukan perbuatan baik,
maka damai sejahtera Tuhan akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Kehidupanmu akan dipenuhi dengan damai, dipenuhi dengan bahagiaan, dipenuhi dengan sukacita. Bahkan dikatakan akan terus kebahagiaan itu berlimpah seperti gelombang laut yang tidak pernah berhenti, saudara. Lihat kalau saudara ke laut tidak akan pernah berhenti gelombang. Kenapa, saudara? Karena itu adalah hukum alam. Saya percaya ada satu hukum alam. Ketika kita berbuat baik, ada sebuah hukum alam yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada hukum roh, yaitu ketika kita berbuat baik, maka hidup kita akan dipenuhi damai dan kebahagiaan yang daripada Tuhan. Sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera tidak akan pernah berhenti dalam kehidupan Anda, saudara. Jadi mari sama-sama kita melakukan kebaikan. Saudara, saya pernah baca sebuah artikel, saudara, dikatakan tim Basarnas, saudara. Basarnas itu adalah tim yang dimana ketika terjadi mara bahaya, bencana, semua mereka yang turun, saudara. Ketika ditanya salah seorang, apa sih yang memotivasi Anda sehingga dengan berani mempertaruhkan nyawa, katanya, dalam tim ini gabung, bahkan Anda mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa Anda menjadi taruhannya. Saudara tahu salah satu tim Basarnas yang ketika diwawancara dia menjawab dan dia berkata, ada satu kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan berapapun uang, dengan apapun, yaitu ketika mereka berhasil menyelamatkan orang lain, saudara. Sekali lagi saya katakan, ketika kita berhasil menyelamatkan orang, kita akan bahagianya minta ampun. Kenapa? Karena ada damai sejahtera, ada shalom yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dibeli dengan apapun, saudara. Jadi sekali lagi saya percaya bahwa berbuat baik akan memberikan hidup Anda dipenuhi dengan bahagia, dipenuhi dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Yang kelima, what is the reason kita berbuat baik? Yang kelima adalah agar kehidupan kita bertambah baik tentunya. Bukan cuma mengalami damai sejahtera, dipenuhi shalom, dipenuhi kebahagiaan, tapi membawa kehidupan Anda menjadi lebih baik. Efesus 6 ayat 8 berkata, kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasan daripada Tuhan. Berapa banyak saudara yang percaya ketika Anda berbuat baik, maka kehidupan Anda akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena apa yang Anda tabur, itu yang Anda tuai, saudara. Tuhan akan membawa kehidupan Anda lebih baik lagi dari hari ini. Makanya jangan bosan-bosan untuk berbuat baik, karena saya percaya bukan cuma kita melakukan firman, melakukan perintah Tuhan, bukan cuma hidup kita penuh dengan damai sejahtera dan kebahagiaan, tapi hidup Anda akan jauh lebih baik, akan dibawa Tuhan mengalami lebih baik lagi. 1 Petrus 3:13 berkata, dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Dikatakan firman Allah berkata, kalau kamu memberi maka kamu akan diberi. Jangan jemu-jemu berbuat baik, karena pada saatnya kita akan menuai. Kalau kita nggak jadi lemah, apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Bahkan firman Tuhan sendiri berkata, apa yang kita tabur kita tuai. Itu sebabnya rajinlah berbuat baik, terus berbuat baik. Bahkan dikatakan kalau kita terus berbuat jahat, kita tidak, siapakah yang akan berbuat jahat, maksudnya kepada kita kalau kita rajin berbuat baik. Artinya kalau kita rajin berbuat baik, maka saya percaya kita akan menuai kebaikan. Orang-orang akan berbuat baik dalam kehidupan kita. Mazmur 37 ayat 25-26. Lalu saya akan tutup dengan beberapa ayat, lalu saya tutup. Dahulu aku muda, sekarang aku telah menjadi tua. Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya minta-minta roti. Tiap hari ia menaluh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lihat orang benar, orang yang melakukan kebaikan, kebenaran, anak cucunya tidak akan minta-minta. Saya percaya kehidupan Anda akan jauh lebih baik, bahkan anakmu, keturunanmu, semuanya akan mengalami hal yang ajaib bersama-sama dengan Tuhan. Itu sebabnya mari sama-sama terus jangan bosan untuk kita berbuat baik, saudara. Ada begitu banyak ayat saya bisa bagikan kepada Anda tentang perbuatan baik, yang saya cuma tahu satu conclusionnya. Kalau kita berbuat baik, maka kita akan menuai kebaikan, dan keadaan kehidupan kita bukan cuma dipenuhi damai sejahtera, bukan cuma dipenuhi kebahagiaan, tapi Tuhan akan bawa kehidupan Anda lebih baik lagi. Saya berdoa dari tempat ini supaya setiap Anda jangan bosan berbuat baik, dan percayalah tiba waktunya kamu akan menuai apa yang kamu lakukan. Tiba waktunya kamu akan menerima kembali apa yang sudah kamu lakukan, yaitu kebaikan, dan kamu akan menuai kebaikan. Dalam nama Tuhan Yesus mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman-Mu yang mengajarkan kami, mengingatkan kami untuk tidak bosan untuk berbuat baik. Dan kami percaya tiba waktunya kami akan menuai
jikalau kami tetap menjadi kuat dan tidak menjadi lemah. Hari ini aku berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Kalau mereka mengalami hal yang gak baik, aku berdoa biar kami dimampukan untuk membalas dengan kebaikan. Hamba berdoa untuk setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Firman ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami simpan dan kami diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk melakukannya. Untuk tidak bosan-bosan berbuat baik. Karena kami mau meneladani hidup-Mu, kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Kami berdoa mampukan setiap kami untuk tidak bosan, tidak jenuh berbuat baik. Selama masih ada kesempatan, biar kami berbuat baik kepada semua orang. Mampukan kami, and I bless your people, Lord. Aku bahkan berdoa untuk setiap umat-Mu, kalau mereka sakit, Kau jamah, Kau sembuhkan. Mereka yang mengalami beban masalah, Kau angkat setiap pergumulan mereka. Dan Tuhan kuatkan dan teguhkan hati mereka, biar mereka boleh mengalami Tuhan secara nyata. Bahwa mereka mengalami terus Tuhan kebaikan demi kebaikan Tuhan. Di dalam nama Yesus, I bless them with abundantly and overflowing. In Jesus' name, I speak life, breakthrough, healing, and restoration to all your people. And bless them, Lord. In Jesus' mighty name. Amin. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi saya ingetin Anda, dimanapun Anda berada pagi hari ini, jangan bosan berbuat baik. Lakukan yang pertama di rumah, lakukan di luar rumah, dimanapun Anda berada. And God bless you, and have a great day with Jesus this morning. Sampai ketemu dalam program Amin berikutnya. God bless you.